لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Ahmad ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling terbaik? Nabi mengatakan manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah, fa ayyun nasi syarrun? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling buruk? Nabi mengatakan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk adalah yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, kita terus berjuang agar kita menjadi manusia-manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap ingin dipanjangkan umur kita dan dibaguskan amal-amal kita. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud panjang umur itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang panjang umur itu adalah orang yang secara angka usianya banyak. Kalau Nabi mengatakan umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun normalnya, dan sedikit sekali yang lebih dari itu, maka mungkin orang-orang yang dipanjangkan umurnya di kalangan umat Nabi Muhammad kira-kira di usia 80 tahun ke atas. Kalau ada orang-orang yang umurnya sudah 80 tahun ke atas, maka bagi umat Nabi Muhammad SAW ini masuk kategori umur panjang. Kalau umat Nabi Nuh misalkan Allah gambarkan umur mereka antara 900 sampai 1000 tahun. Nabi Nuh sendiri usianya kurang lebih 1000 tahun. Dan umatnya yang beriman pun sama angka usianya sekitar 1000 tahun. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, di dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan mereka dibinasakan Allah dengan banjir bandang kira-kira di usia 900 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad umurnya hanya 60 sampai 70 tahun secara normal. Dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Jamaah rahmatullah, ada orang-orang yang usia lanjut sementara amal mereka bagus, mereka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Nabi Thalhah bahwa orang-orang yang lanjut usia amalnya masih bagus, amalnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kata Nabi kematian mereka bisa lebih baik daripada orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang umur secara angkanya banyak dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kematian mereka lebih baik daripada mati syahid. Ini tentang kisah 3 orang dari Bani Uzrah yang masuk Islam, kemudian ketiganya diwafatkan oleh Allah. Yang pertama di medan perang, wafat di medan perang. Yang kedua wafat di medan perang. Sementara yang ketiga wafat di atas kasurnya. Ketiganya sudah meninggal dunia,
Tolha, sahabat Nabi yang menanggung nafkah ketiganya ini bermimpi. Ternyata dalam mimpi Tolha mendapati orang yang meninggal di atas kasurnya justru lebih dulu masuk surganya dibanding dua sahabatnya yang meninggal di medan perang. Kemudian Tolha mengadukan kepada Rasulullah SAW. Jawaban Nabi mengatakan, wa ma ankarta min dzalik. Wahai Tolha, kenapa engkau mengingkari mimpimu? Artinya mimpi Tolha benar. Orang yang meninggal di atas kasurnya lebih dulu masuk surganya dibanding dua sahabatnya yang meninggal di medan perang. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, karena yang meninggal di atas kasurnya umur secara angka lebih banyak, lebih panjang daripada kedua sahabatnya. Yang pertama meninggal di medan perang, yang kedua meninggal di medan perang, sementara yang ketiga yang meninggal terakhir meninggal di atas kasurnya, tapi dia yang paling panjang umurnya. Berdasarkan hadis ini bahwa menunjukkan bahwa orang-orang yang umurnya panjang secara angka dan amalnya bagus, maka dia bisa jadi lebih baik kematiannya daripada mati syahid. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita ingin diberikan umur panjang seperti ini dan terus diperbagus amal-amal kita. Yang kedua, jamaah rahimahullah, yang dimaksud dengan umur panjang itu adalah orang-orang yang nama dan kebaikannya terus dikenang oleh orang-orang yang hidup setelah dia wafat. Banyak di kalangan kita yang sudah meninggal dunia lama tetapi nama dan kebaikan mereka terus dikenang. Seluruh nabi dan rasul adalah orang-orang yang telah ribuan tahun meninggalkan dunia ini, tapi nama dan kebaikan mereka terus dikenang. Para sahabat Nabi juga demikian, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Mereka sudah lama meninggal dunia, tetapi mereka nama dan kebaikannya dikenang. Begitu pula para ulama, Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Imam Bukhari dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, tapi nama dan kebaikan mereka terus dikenang. Jamaah rahmatullah, ada satu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam agar nama dan kebaikan kita dikenang setelah meninggal dunia. Dan doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim semasa beliau masih hidup dan Allah kabulkan sampai hari kiamat. Kita sering, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang mengerjakan sholat yang tidak menyebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Kita setiap hari menyebut terus nama Nabi Ibrahim. Ini alasan yang paling pokok kenapa Nabi Ibrahim yang dimunculkan dalam salawat ini. Itu karena Nabi Ibrahim semasa hidupnya dulu meminta kepada Allah agar nama dan kebaikannya dikenang oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Dan doa ini Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 83 sampai 85. Rabbi habli hukman. Ya Allah, kata Ibrahim, berikanlah aku ilmu, hikmah. Wa alhiqni bis salihin. Gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik untuk orang-orang yang hidup setelahku. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik untuk orang-orang yang hidup setelahku. Dan doa ini Allah kabulkan. Alangkah eloknya, alangkah baiknya kita pun menghafal doa ini lalu kemudian membacanya sesering mungkin agar Allah memberikan kepada kita setelah kematian kita nama dan kebaikan kita dikenal. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Bisa jadi orang tersebut di masa hidupnya tidak terkenal, tapi justru setelah meninggal dunia dia menjadi orang yang terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Law anna ahadakum ya'malu fi sahratin samma'in laisa laha babun wala quwwatun la akhrajallahu lin-nasi ka'ilan ma kana." Andai saja, kata Nabi, salah seorang di antara kalian beramal di dalam batu yang keras, yang batu itu tidak memiliki pintu dan celah. Ini gambaran orang yang saking menyembunyikan amalnya. Nabi gambarkan seseorang beramal di dalam batu yang keras, yang batu itu tidak memiliki celah dan pintu. Nabi mengatakan, la akhrajallahu lin-nasi ka'idan ma kana.
kalau Allah berkehendak pasti Allah akan viralkan di hadapan manusia. Bisa jadi orang ini menyembunyikan amal-amal solehnya, tapi kemudian setelah meninggal dunia Allah bongkar segala kebaikan-kebaikannya di hadapan manusia, dan sehingga dia menjadi orang yang terkenal. Lihatlah seorang tabi'in utama, Uwais Al-Qarni. Masyarakat mengenalnya, masyarakat Yaman mengenalnya. Uwais Al-Qarni adalah hanya seorang pemuda yang miskin, seorang kuli gembala kambing. Tapi begitu Uwais meninggal dunia, ribuan orang melayatnya, mengurus dan menyolatkan jenazahnya. Sampai masyarakat sekitar pun tidak mengenal siapa yang datang itu yang bertaksiah kepada Uwais. Ini orang, kata Nabi, adalah makhluk yang tidak terkenal di bumi, tapi dia menjadi orang yang terkenal di penduduk langit. Uwais adalah orang yang pandai menyembunyikan amalnya, tapi begitu meninggal dunia Allah viralkan amal-amal kebaikannya. Dan inilah hakikat yang sebenarnya umur panjang. Begitu pula yang ketiga yang disebut dengan umur panjang itu adalah orang-orang yang bahasa Nabi SAW adalah orang-orang yang setelah dia wafat, jasadnya sudah terbujur kaku di dalam kubur, bahkan sudah hancur mungkin fisiknya, tetapi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang Allah takdirkan karena ikhtiarnya semasa hidup, dia sudah meninggal dunia, sudah berhenti berbuat maksiat, tetapi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Dan ini pun yang disebut dengan umur yang panjang. Nabi mengatakan ada 7 amalan, yang amalan ini akan terus mengalir pahalanya kepada pelakunya, walaupun pelakunya telah lama meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kubur. Yang pertama adalah 7 amalan tersebut adalah menebarkan ilmu syar'i, menebarkan ilmu agama. Tidak harus jadi ustaz, tidak harus kita ceramah. Ketika kita mendapatkan di media sosial tausiah yang baik, tulisan-tulisan agama yang bagus, kita share ulang, kita sharekan kembali kepada orang lain. Ini pun bagian dari menebarkan ilmu. Kita tidak butuh respon. Orang merespon atau tidak merespon itu tidak penting buat kita. Yang penting adalah kita menjadi bagian dari orang yang menyebarkan ilmu syar'i. Menyebarkan ilmu syar'i adalah bagian dari amal soleh yang pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Yang kedua, memiliki anak-anak yang soleh. Maka sebab itu jadilah kita anak-anak yang soleh, supaya menjadikan pahala mengalir buat orang tua kita yang mungkin sudah meninggal lama, telah meninggalkan kita. Dan kita pun didik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Semoga anak-anak kita pun menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kesolehan anak-anak kita ini pun menjadi amal yang terus mengalir buat kita sampai kiamat. Yang ketiga, wakaf Al-Quran, atau mewakafkan buku-buku Islami, buku-buku agama. Ketika kita mendatangi satu masjid misalkan, di masjid tersebut tidak ada Al-Quran, maka alangkah baiknya kita ikut berwakaf Al-Quran. Karena mewakafkan Al-Quran, dan ulama mengatakan juga buku-buku agama, buku-buku tentang keislaman yang baik, ini pun akan menjadi pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Berikutnya, ikut berpartisipasi membangun masjid. Nabi mengatakan seandainya salah seorang di antara kalian membangun masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga dan dijadikan pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Di tengah-tengah masyarakat kita sering sekali kita melihat di pinggir-pinggir jalan, di tengah-tengah jalan ada orang yang meminta sumbangan untuk membangun masjid. Maka alangkah baiknya kita ikut berpartisipasi. Kita tidak peduli apakah mereka benar atau tidak. Yang kita niatkan adalah saya ingin beramal, yang amal ini mudah-mudahan mengalir sampai hari kiamat. Nabi mengatakan kalau ada seseorang yang membangun masjid walaupun cuma sebesar sangkar burung, ini maksudnya adalah walaupun sebesar sangkar burung, ini maksudnya adalah berapa rupiah pun yang dia wakafkan untuk pembangunan masjid, ini pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Begitu pula menanam pohon kurma. Nabi mengatakan siapa yang menanam pohon kurma maka pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian para ulama menjelaskan tidak harus pohon kurma, pohon apapun yang kita tanam untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang lain. Kita menanam pohon semata-mata ingin memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang lain, walaupun pohon itu telah tiada, pohon itu telah tumbang dan telah mati, maka pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Begitu pula menggalikan sumur, dan yang terakhir adalah mengalirkan air untuk orang-orang yang membutuhkannya. Ini pun bagian dari amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Oleh sebab itu jamaah Allah, khatib mengajak, mari kita manfaatkan usia kita ini. Manusia yang paling cerdas adalah mereka yang mempersiapkan diri setelah meninggal dunia, tapi dia setiap hari terus mendapatkan aliran pahala tadi. Oleh sebab itu
mari kita berusaha melakukan ketujuh amalan tadi. Jamaah rahimakumullah, orang yang setelah meninggal dunia, kebaikannya terus dikenang oleh orang yang hidup. Orang yang setelah meninggal dunia, sementara dia terus mengalir pahalanya kepada beliau, kepadanya sampai hari kiamat. Istilah para ulama adalah ini mereka yang diberikan umur kedua. Hari ini kita diberikan kesempatan umur yang pertama. Begitu ajal telah tiba, maka habis umur yang pertama kita. Tapi ada orang-orang yang kemudian setelah umur pertamanya habis, Allah berikan kepadanya umur yang kedua, yaitu mereka yang nama dan kebaikannya dikenang oleh orang yang hidup setelahnya, dan mereka yang setelah meninggal dunia, mereka terus mendapatkan aliran pahala sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan kita saat ini. Mudah-mudahan saat kita telah meninggal dunia, Allah pun memberikan kepada kita umur yang kedua, dan itulah hakikat umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah baguskan amal kita sehingga kita menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldi. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil yahud wa masjid jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.